Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qala ta'ala wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'duluhunna ay yankihna azwajahunna. Betul ini. Wa idza talaqtumun nisaa, dan apabila telah mencerai oleh kamu semua an-nisaa akan perempuan yakni istri, fabalagna ajalahunna, maka sampai oleh mereka perempuan ajalahunna akan batas waktu iddahnya perempuan, fala ta'duluhunna, maka janganlah menghalang-halangi oleh kalian akan perempuan itu, an yankihna, akan bahwa menikah oleh perempuan azwajahunna, akan suami-suami mereka. Wal khitabu imma lil azwaj, adapun yang diajak bicara ada kalanya yaitu bagi para suami. Wal makna hina idzin, adapun tafsirnya seketika khitabnya suami. Wa idza talaqtumun nisaa, apabila telah mencerai oleh kamu akan perempuan, fanqadat iddatuhunna, maka telah habis oleh masa iddahnya perempuan, fala tamna'uhunna, maka jangan melarang oleh kalian akan perempuan itu, min an yankihna man yuriduna an yatazawwajuhunna, daripada bahwa menikah oleh perempuan dengan orang laki-laki, yuriduna, yang menghendaki oleh laki-laki, an yatazawwajuhunna, akan bahwa mengawini oleh laki-laki akan perempuan itu. Fa innal azwaja qad ya'duluna mutallaqatihim an yatazawwajna zulman, maka sesungguhnya suami yakni mantan suami, yaitu terkadang menghalang-halangi suami yakni mantan suami, mutallaqatihim, akan perempuan yang ditalaknya, an yatazawwajna, akan bahwa kawin kembali oleh si perempuan yang ditalak, zulman, mencegahnya secara zalim. Wa iman lil awliyai, dan ada kalanya yang diajak bicara yaitu bagi para wali nikah. Fanisbatut talaqi ilaihim bi'tibari tasabbubihim fihi, maka adapun menisbatkan talak kepada para wali yaitu dengan mereken penyebabnya mereka pada talak, kama yaqa'u katsiran, sebagaimana terjadi seringkali, annal waliya yatlubu minaz zawji talaqaha, bahwa wali itu meminta kepada suami akan menceraikan istrinya, yakni anaknya lah, kalau anaknya
Wal makna hina idzin, adapun tafsirnya seketika ini yang diajak bicara oleh Al-Qur'an wali nikah. Wa idza khallastumun nisaa min azwajihin, dan apabila melepaskan oleh kalian akan perempuan dari suami mereka, bitatliqihina, dengan menceraikan si perempuan, fanqadat iddatuhunna, maka telah habis oleh masa iddahnya perempuan, fala tamna'uhunna min an yankihna rijala, maka jangan menghalang-halangi oleh kalian akan perempuan daripada bahwa menikah oleh perempuan akan laki-laki, alladzina kanu azwajan lahunna, yang adalah mereka itu dulunya yaitu suami bagi perempuan. Ruya anna Maqil bin Yasarin zawaja ukhtahu Jamilatan Abdullah bin Asim. Diriwayatkan bahwa Maqil bin Yasar yaitu mengawinkan oleh beliau akan adiknya namanya Jamilah dengan Abdullah bin Asim. Fatallaqaha, lalu menceraikan oleh Abdullah akan Jamilah, wa tarakaha, dan meninggalkan oleh Abdullah akan Jamilah, hatta qaddat iddatuha, sehingga habis oleh masa iddahnya Jamilah. Summa nadima, kemudian menyesal oleh Abdullah. Faja'a yakhtubuha li nafsihi, maka datang oleh Abdullah padahal meminang kembali oleh Abdullah akan Jamilah untuk dirinya. Wa radiyatil mar'atu bidzalika, dan redho tu senang mau oleh perempuan dengan demikian itu. Faqala laha Maqil, maka berkata kepada Abdullah oleh Maqil, innahu talaqaki, sesungguhnya Abdullah yaitu telah mencerai oleh Abdullah akan kamu adikku. Summa turidina muraja'atahu, kemudian menghendaki oleh kamu akan rujuk kembali dengan Abdullah. Wajhi min wajhiki haramun in raja'tihi, adapun wajahku daripada wajahmu yaitu haram kalau kau rujuk dengan Abdullah. Fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayata, maka menurunkan oleh Allah akan ini ayat. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maqilan, maka memanggil oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan Maqil bin Yasar. Wa tala alaihi hadhil ayat, dan membacakan oleh Nabi atas Maqil akan ayat ini. Faqala Maqilun, maka berkata oleh Maqil, raghima anfi li amri rabbi, telah hina oleh hidungku bagi perintah Tuhanku. Allahumma raditu wa sallamtu li amrika, ya Allah, saya ridha dan saya pasrahkan bagi perintahmu. Summa ankaha ukhtahu zaujahal awal, kemudian menikahkan oleh Maqil akan saudara perempuannya Maqil dengan suaminya saudara perempuan yang pertama, yakni Abdullah bin Asim. Abdullah bin Asim. Idza taradu bainahum, apabila saling suka oleh kalian antara mereka, ay bi an yarda kullu wahidin minhuma ma lazimahu fi hadzal aqdi li sahibihi bil ma'ruf, ini dengan bahwa ridha oleh tiap-tiap satu dari kedua suami istri akan apa yang wajib oleh ma akan dia pada ini akad bagi temannya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ay bil jamili, dengan cara yang bagus, inda syar'i,
menurut syarat al-mustahsani yang dianggap baik indan nas menurut manusia. Dzalika adapun yang demikian itu ay tafsilul ahkam, yakni perincian hukum-hukum, yu'adzu bihi yaitu dinasihati dengan dzalik, ayyub maru, mestinya bukan alif ada hamzanya tapi waw ada hamzanya, yang benarnya itu salah itu kitabnya, yub maru yang waw ada hamzanya di atas, bukan yang muru. Ayyub maru bihi yakni diperintahkan dengannya, mangkana minkum yu'minu billah, orang yang ada daripada kamu yaitu beriman dia kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari kemudian, li'annahul mutta'idu karena dialah yaitu yang menerima nasihat. Dzalikumul amal, dzalikum ayil amalu bil wa'di azkalakum, adapun yang demikian itu yakni mengamalkan dengan nasihat, yaitu lebih suci bagi kalian, ay aslahu yakni lebih maslahat, wa anfa'u lakum dan lebih manfaat bagi kalian, wa athhar dan lebih suci, lil qulubi lebih mensucikan bagi hati, minal adawati daripada permusuhan, wa tuhmati dan tuhmah curiga, bisababil mahabbati bainahuma dengan sebab cinta antara kedua suami istri. Wallahu ya'lamu ma fihi salahu umurikum, adapun Allah yaitu maha tahu oleh Allah akan apa yang ada di dalamnya, yaitu kebaikan urusan-urusan kamu. Wa antum la ta'lamuna dzalika, padahal adapun kamu yaitu tidak tahu akan yang demikian itu, ma fihi salahu umurikum. Fada'u ra'yakum, maka meninggalkan oleh kamu ra'yakum akan pemikiran kamu. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita pada pagi ini adalah masih surat Al-Baqarah ayat 232 ya, 232 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna. Ayat ini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, masih berbicara tentang hukum-hukum perceraian di dalam Islam. Masih berbicara hukum. Al-Quran pada ayat ini, ayat 232, ada dua yang disasar, ada dua yang diajak bicara, dua kemungkinan yang diajak bicara, dan dua-duanya benar. Yang pertama, ayat ini mengajak bicara kepada suami, yakni mantan suami. Ayat ini berbicara kepada mantan suami. Itu yang pertama. Kedua, ayat ini berbicara, ngajak bicara, suruh ngamalin adalah wali nikah. Bisa bapak, bisa kakak, dan seterusnya dah. Bapak, kakek, saudara, laki gitu. Kita ambil satu dulu, mantan suami.
Ketika rumah tangga dibangun oleh kita, tentu berkeinginan rumah tangga kita itu, siapapun dia orangnya, pengen rumah tangganya adem ayem, sakinah, mawaddah, warahmah. Pengen rumah yang dibangun baiti jannati, rumahku surga milikku. Berjalan waktu dalam pernikahan, kadang ada riak-riak gelombang, kadang kecil, kadang besar. Kecil kalau jiwanya besar enggak kelihatan, besar kalau jiwanya besar menjadi kecil. Sebab jiwa yang besar memiliki rumus, yang gede dikecilin, yang kecil dihabisin. Rumus rumah tangga begitu. Masalah yang gede yang bakal ribut kecilin. Mau ngapain ribut sama dia lagi, akur di kasur. Ada nggak yang kayak begitu? Ini saya curiga juga. Yang mana nih Bu? Pakai PC apa ini? Begitu. Ini yang gede kecil, yang kecil habisin, anggap nggak ada, anggap nggak ada, biar nggak ribut. Tapi bagi yang jiwanya kecil, masalah kecil digede-gedein, masalah yang gede bubarin. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, ketika rumah tangga berantakan, perceraian terjadi, istrinya dicerai oleh sang suami, masih berarti 3 kali sucian. 3 kali sucian. Seumpama suaminya adalah kita, itu perempuan, lalu kemudian kita cerai, itu perempuan, kemudian dia 3 kali sucian, bulan ini udah suci 3 bulan lah kurang lebih, karena setiap bulan tidak lepas daripada perempuan itu. Maka udah beres nih si perempuan ini daripada idahnya. Kalau udah beres idahnya, berarti bukan istri kita lagi. Dia namanya mantan istri, kita namanya mantan suami. Dia dipanggilnya janda, kita dipanggilnya duda, kan begitu. Karena merasa dia janda, mulailah pakai bola-bola, tahu bola-bola? Pakai lipstik yang menol, cantik banget, cantik. Mulailah tetangga sebelah mulai lirik-lirik, begitu. Mulai demen. Adalah orang yang demen dengan mantan istri kita, lalu dia pengen nikah sama dia. Si cowok demen sama dia, si cewek juga mulai tertarik sama tuh cowok. Intinya kita dengar-dengar janda kita tuh, mantan istri kita, mau nikah seminggu lagi, seminggu lagi mau nikah. Lalu kemudian muncul di hati kita, kurang ajar tuh orang, berani-beranian mantan bini gua, dia nggak tahu dia kalau gua jagoan kebun jeruk, begitu gitu. Kita kagak terima,
ngalang-ngalangin bagaimana biar pernikahan itu gagal. Begitu. Ini sikap kita nih kayak begitu tuh. Bagaimana Islam menasihati kita? Benarkah tindakan kita itu sebagai menghalang-halangi mantan istri kita mau bersuami lagi dengan orang lain? Tindakan kita ini apakah dapat pembelaan dari agama, ataukah malah kita yang dinasihati oleh agama bahwa tindakan kita ini dalam kacamata agama menyimpang? Nah, begitu. Maka ayat surat Al-Baqarah ayat 232 kita diajak omong oleh Allah. Kita, apa kata Allah? Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala taqtuluhunna ayyankihna azwajahunna. Wahai mantan suami, begitu, bila Anda telah mencerai istri Anda sehingga istri Anda sudah bukan istri tapi mantan istri, kita menjadi mantan suami, lalu udah cerai kan ada iddah. Ayat-ayat sebelumnya dijelaskan, anggap 3 kali sucian. Fabalagna ajalahunna, udah habis masa iddahnya, udah habis masa iddahnya. Kemudian ada orang yang demen sama mantan istri kita, mantan istri kita juga mau sama dia, mau menikah dengan suami baru. Maka kita fala taqtuluhunna, jangan ngalang-ngalangin, jangan panas hatinya. Ini gila, jangan-jangan gua cerai dikerjain dia, kan lu yang nyerah bukan dia. Agak aja. Anda jangan halang-halangin mantan bini Anda menikah dengan orang lain, walaupun itu temenmu, ngaji bareng, duduknya deket tiang, bareng. Jangan alami orang dia demen bukan bini kita, di luar kekuasaan kita. Dia sudah bebas dari kita, dan bebas juga dia memilih pasangan hidupnya. Sebagaimana teman kita juga merasa kita bukan wilayahnya, dia masuk, kan udah bebas dari kita, dia menikah. Jangan halangi, jangan larang-larang dia menikah. Jangan, karena ada di antara adat masyarakat itu, ketika mantan istrinya mau dikawinin sama orang lain, dia mulai gusar hatinya, bertindak zalim. Bagaimana caranya menggagalkan, bahasanya macam-macam, tahu nggak? Ngapa gua cerai itu ya Allah, bini kayak begitu kelakuannya. Itu namanya bukan bagian kita. Jangan sampai dia mundur, jangan. Kan bagus, kita udah nggak bagi duit sama dia, ada orang pengen ngurusin dia, ngebagi duit sama dia, kagak boleh sama kita. Kan kita nggak benar. Begitu. Jangan, kalau jangan nggak kalau cerai.
Orang lain mau kawin kagak boleh. Ini kan sikap nggak benar dalam agama. Jangan. Izin bagus dah. Begitu. Mudah-mudahan kalau dengan kamu menjadi awet, begitu sampai kakek nenek. Begitu. Kita harus begitu mendukung. Nggak apa-apa. Kebahagiaan teman kita pun juga kebahagiaan kita. Biarkan dia menikah, monggo saja. Izin ya, mantan bini lu mau kawin. Waduh, marhaba. Enggak perlu izin sama gua bukan lakinya. Tapi kan lu dulu nikah. Iya itu kan dulu, ini kan udah enggak. Ente nikah bagus, enggak apa-apa. Silakan begitu. Boleh. Emang kalau boleh tanya, mantan bini lu umurnya berapa? 90 tahun. Silakan. Boleh. Enggak apa-apa. Boleh saja. Yang penting idza taradau bainahum, saling suka. Si mantan istri kita suka tuh amat tuh cowok. Si cowok itu suka sama mantan bini kita. Silakan. Enggak apa-apa. Yang penting bil ma'ruf, dengan cara yang baik, menurut agama juga menurut adat masyarakat. Jangan baru dicerai, baru juga dicerai 3 hari udah kita mainin aja tuh janda. Kita cari di rumahnya di mana kagak ketemu, adanya di rumah janda. Mana bini kita lagi mantan baru 3 hari, kan bakal menjadi masalah. Kan masih iddah, belum habis. Begitu, jadi kita curiga, jangan-jangan kan begitu. Jadi ribut. Cara yang baik, nunggu iddahnya habis, bunderin aja kalender tuh. Kayaknya cari tanggal 1 begitu. Bunder, nggak apa-apa, intip aja, tunggu. Begitu, tunggu dah, masih ada 3 bulan, jual kembang dulu, anggrek begitu jual dulu, begitu buat nama-nama yang modal, begitu, nggak apa-apa. Nah, caranya baik. Dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hukum itu orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya adanya hari akhirat, diberi nasihat, kudu amani. Kita pengen bahagia di akhirat, jangan alangin orang mau nikah. Bagus tuh perempuan, biar ada yang ngurus, kasihan. Begitu, kayak begitu. Dzalikum azka lakum, atal itu paling maslahat, paling manfaat buat kita, paling bagus di hati. Nggak ada kecurigaan, nggak ada permusuhan, kan dia dem. Karena itu Allah Maha Tahu yang terbaik buat kita. Meski kita sebagai hamba banyak nggak tahu rahasia hikmah di balik itu. Suami kalau udah mencerai istrinya dan iddahnya udah habis, jangan sekali-kali hatinya nggak terima mantan bininya dikawin orang. Silakan, karena iddahnya sudah habis. Satu tafsirnya begitu ayat ini. Kedua, yang diajak bicara pada ini ayat adalah wali nikah. Kita ambil bapak, kita ambil satu. Wali nikah nih bapak, begitu, ambil satu. Jadi ayat ini, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahun.
Bila kemudian seorang suami mencerai istrinya, lalu udah habis masa iddahnya, udah habis, anggap men tadi itu 3 kali sucian, anggap deh udah 3 bulan, kita jadi juda, itu bini kita jadi janda. Setelah cerai 3 bulan udah iddah habis, kita kerja di mana, bini di mana gak ketemu. Ternyata pas ketemu 7 bulan berikutnya dia belum nikah, tuh mantan bini, kita juga belum nikah. Kita keingetan dia, dia keingetan kita nih, kayaknya balik lagi mau enak nih, begitu. Enak katanya balik lagi, rujuk nggak boleh karena iddahnya udah habis, kudu nikah baru. Biasa bawa roti buaya itu mau ada dah, palang pintu nggak enak 2 kali mainnya, begitu. Dia lagi begitu. Jadi bagaimana kita sebagai bapak ketika anak kita ngomong, ya ini Bang Udin, ini contoh doang, jangan kesinggung, itu contoh begitu. Bang Udin mana? Itu mantan, itu mantunya apa, lakinya Neng, gitu kata si itu bininya, anaknya minta balikan Pak, begitu. Dan Neng juga ya kan udah pernah serumah sama dia, jadi pengen balik, begitu. Ini rujuk nggak bisa, tapi kudu nikahkan bapak walinya. Kata kita kagak bisa, ngapain dia nikah dicerai, sekarang mau nikah lagi, kagak bener nih, kagak mau yang kayak begini. Bapak ogah mau nikah, kagak bisa. Tindakan kita sebagai bapak, apakah dibenarkan oleh agama, ataukah kita ini tindakan yang dipandang keliru oleh agama? Ayat ini hadir di tengah-tengah kita. Allah menasihati kita sebagai bapak. Wa idza talaqtumun nisa. Kenapa nisbat cerai kepada bapak bukan kepada suaminya? Ada kalanya terjadi perceraian itu juga bapak ikut andil, begitu. Dalam beberapa kasus, intinya bila suami mencerai istri, iddahnya udah habis, sementara talaknya baru 1 atau 2 belum 3, baru 1, disebut talak raji'i. Pengen balik lagi, iddah udah habis, kudu nikah ulang, nikah baru. Maka kata Allah, anak Anda mau nikah lagi dengan mantan lakinya, Anda sebagai bapak, fala ta'duluhunna, jangan alang-alangi. Anak Anda mau nikah lagi, jangan. Itu haram. Anda jangan begitu. Kawinin aja, begitu. Ngapain dia cerai akhirnya kok kawinin lagi, begitu. Ini apa, nggak ngacak-ngacak anak saja? Ya nggak begitu. Mungkin sesudah pisah ada penyesalan salah satu atau keduanya dari suami istri, karena waktu itu sumbu pendek, pola pikirnya rendah, akhirnya jebret cerai, begitu. Fala ta'duluhunna, jangan alangi. Udah nikahin aja, yang penting idza taradau bainahum bil ma'ruf,
bila memang ada saling suka antara mantan istri sama mantan suami, saling suka. Bagaimana tuh saling ridho? Ya biasa, dalam pernikahan membayar mahar. Lah kan enak tuh cewek yang mas kawin yang pertama Pajero, sekarang adalah Fortuner, dapat 2 mas kawin, kan enak. Begitu kayak begitu dari laki itu kan kudu bayar mas kawin. Bayar mas kawin lagi normal, ya kudu dibayar bil ma'ruf, dengan baik. Mas kawinnya kudu dikasih, pandangan manusia juga baik. Ini nasihat Allah bagi orang yang percaya kepada Allah dan hari kemudian. Amalin, jangan dialami. Mungkin ada penyesalan, doain aja anak-anaknya biar rumah tangga yang dibangun sekarang ini tidak seperti kemarin menjadi bubar lagi. Mudah-mudahan sampai kakek nenek. Dzalikum azka lakum wa athhar. Tindakan ini mengambil nasihat yang Allah sampaikan itu lebih maslahat, lebih manfaat, dan lebih mensucikan, dengan sebab ada rasa cinta antara anak kita dan mantu kita yang sudah bercerai, sekarang mau balik lagi. Sampai talak Anda tinggal 2, kan Anda talak 1 dengan nikahin aja. Itu begitu. Jangan kita jadi wali atau marah-marah, kagak bisa, gua kagak mau kawinin. Jangan, bukan ayah yang baik. Barangkali saling cinta dia. Nikah di Islam mengajarkan pernikahan modern. Pernikahan modern itu kan yang minta nikah anak, bukan bapak. Si itu tuh. Kita jadi bapak kalau lo udah teman sama dia, teman siap berumah tangga sama dia, siap. Bapak mau mengiringi aja, karena yang bakal enak dan tidak enak kamu, terserah kamu. Itu pilihanmu. Babah nggak mau dengar hal yang tidak enak kau adukan dari suamimu kepada babah, sebab itu pilihan. Islam tuh begitu, dan ini namanya pernikahan modern. Islam tuh modern, enggak memaksa. Lu kudu kawin sama dia, itu menjadi mak, suruh maksa kawin, anaknya ogah. Enggak bisa, jangan. Gitu, nggak benar. Beri sama dia, kan yang mau berumah tangga dia. Kita hanya bisa mengiringi doa, pahit atau manis, enak atau enak, urusan dia. Iringi begitu. Tapi gua kagak cocok punya mantu dia. Ini kita yang mau tidur, kita apa anak kita? Nggak usah. Ini kita menjadi babak dan kudu rapi. Ini bukan zamannya lagi Siti Nurbaya yang anak-anak kudu dikawinin. Lu suka emang kagak suka, lu kudu nurut. Ya kagak begitu, padahal begini. Kalau dia nggak demen, dipaksa, rumah tangga bubar, kasihan anak kita. Berikan anak kita kebebasan dengan dasar-dasar yang syar'i, yang diatur oleh Islam. Kita sebagai babak dan jangan kaku-kaku, jangan kaku begitu. Karena ini zaman anak kita ini bukan kayak zaman kita yang dinikahin aja baik mah nurut aja.
begitu ya baik. No, udah dia aja. Dia itu tangkleannya masih satu sama kita, jadi kan enak, nggak hilang sambelnya ya nggak hilang, jadi begitu. Ya baik deh bang, begitu. Gitu. Anak sekarang masalahnya takut patah tangkleannya, nanti kagak kenal bang, begitu. Nah, inilah yang disebut adibu auladakum fa innahum yamishuna fi zamanin ghairi zamanikum. Anda didik anak Anda dengan didikan tidak seperti Anda, sebab dia bakal hidup pada satu zaman yang di luar zaman Anda. Anda harus berpikir ke depan, jangan berpikir kita zaman dulu kita. Karena berbeda zamannya, kita harus kasih pola pikir modern, bukan mudirun, yang liberal, yang ekstremis, Islam agama yang rahmatan lil alamin. Inilah Islam, tidak kaku. Lo kudu nikah kagak begitu, jangan. Jadi wali bila dia demen, entah karena dia rasa cinta berdasarkan hawa nafsu, dia bubar, kita kan timbang ngomong, itu kan pilihan. Bapak kan bisa doain, yang jalanin kamu, kan begitu. Itu kayak begitu. Tapi kalau kita paksa kita nikah, bubar, kan Bapak yang maksa kawin, bukan kagak demen. Gua kan temannya WTS, wanita tetangga sebelah, begitu. Ya Allah, begitu. Ya, bagaimana? Nih Islam tuh indah, Islam menarik, Islam itu enak. Tafsir kedua, yakni yang diajak bicara adalah wali. Kan wali nggak mesti baba, bisa kakek, bisa kakak, bisa adik, gitu, laki nih, begitu jadi wali. Ini ada satu kasus dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Imamul Bukhari riwayatkan di dalam kitab Sahihul Bukhari, berkenaan dengan Sayyidina Maqil bin Yasar. Yasar udah meninggal dunia, Pak Yasar udah mati, otomatis nggak bisa jadi wali, udah mati. Kakeknya apalagi, kakeknya Maqil, otomatis Maqil sebagai kakak kudu nikahin saudara-saudara, atau sebagai adik nggak apa-apa, yang penting udah balik, boleh nikahin kakak perempuannya jadi wali. Nah, Maqil punya adik namanya Jamilah bintu Yasar, adiknya Maqil punya adik namanya Jamilah. Kemudian Jamilah ini dipinang oleh Abdullah bin Asim, pria pilihannya Jamilah, dinikahkan oleh Maqil bin Yasar. Nikah biasa, pakai palang pintu, roti buaya, 2 ya nikah. Ini nikah berumah tangga, kata Maqil bin Yasar, adikku berumah tangga. Entah kenapa rumah tangganya berantakan. Rumah tangga Abdullah dengan Jamilah cerai, Abdullah jadi janda, Abdullah jadi duda, Jamilah jadi janda, Jamilah jadi janda. Lama
sampai idahnya habis. Setahun berjalan. Sesudah setahun berjalan, muncul benih-benih cinta kembali. Begitu jadi CLBK, jadi pengen balik lagi. Abdullah juga masih cakepan mantan bini gua juga begitu, jadi pengen balik. Abdullah sama Jamilah gitu. Jamilah ngomong sama abangnya, bang begini, alhamdulillah berkat ya tahajud doa, saya ini mau menikah, udah ketemu bang tambatan hati, jadi abang kan walinya Neng, kata Jamilah nih, jadi abang nikahin ya. Kata Maqil bin Yasar, sama siapa? Itu sama Abdullah, mantan laki lu itu. Begitu kata dia. Iya, saya pengen balik lagi. Melotot, gebrak meja, kagak bisa. Ngapain gue udah nikahin lu, kemudian lu dicerai dia, lu mau balik lagi sama dia? Gua kagak redo. Kalau bahasa hadis tadi itu, wajihi min wajihiki haram in rojati, saya ogah mau lihat wajahmu lagi kalau lu bener-bener serius mau balik sama si Dulo. Kan Dulo ya gitu, Dulo ya, Dulo ya, Abdullah bin Nasir. Lu balik sama si Dulo, gua kagak redo. Gua ogah mau lihat wajah lu lagi, lu kagak mau jadi saudara gua kalau lu mau nikah sama Dulo lagi. Tapi bang, gua demen begitu. Tapi ngapa dia dicerai si Dulo? Kalau dia masih demen mah, kenapa dicerai? Begitu. Akhirnya Allah turunkan, ini sejarahnya turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 232. Turun sama Rasulullah Jibril, sampein ayat wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankih. Azwajahunna. Bahasa gampangnya, sahabat itu kalau baca Quran merasa ngobrol sama Allah. Begitu. Kalau bahasa langsung singkatnya, wahai Maqil bin Yasar. Begitu. Singkatnya begitu, perasaannya tuh begitu kalau baca Quran. Bila saudara wali udah cerai, idahnya udah habis, pengen balik lagi sama mantan lakinya, lu jangan larang-larang, lu jangan cegah-cegah, lu nikahin aja lagi. Yang penting suka sama suka, balik lagi rasa mahabbah dengan cara yang benar, bukan rujuk nikah baru kudu ada mahar. Banyak cara yang baik, biar tidak begini tidak begitu. Karena barangkali sesudah pisah muncul penyesalan, ngapa gua begitu mau ganti bini yang lain juga kalau masih wadon mah ya, mulut yang begitu gitu dah, dia aja lagi dah. Begitu akhirnya dengar ayat ini turun, Rasulullah panggil Maqil bin Yasar.
Ada apa dengan kamu ini? Begini ya Rasul, ada saya masalah dalam rumah tangga, keluarga besar saya. Adik saya itu Mila, kan udah nikah tuh sama si Dulo, kemudian dicerai, udah habis masa idahnya. Nih Dulo mau nikah lagi, kan walinya saya ogah. Rasulullah bacakan ayat ini kepada Maqil bin Yasar. Ya Allah, saya ditegur sama Allah. Begitu kata Maqil bin Yasar. Dia bilang, kata Maqil, saya setelah Rasulullah baca, saya bilang raghima anfi, aduh hinanya saya, aduh jahatnya saya, aduh buruknya saya ngelawan perintah Allah. Saya bukan orang benar ini jadi manusia. Saya bukan umatnya Nabi yang benar ini. Kelakuan saya maafin ya Rabb, maafin. Allahumma raditu ya Allah, saya redha dengan ketentuan aturan hukum yang kau tetapkan dalam Al-Quran. Saya pasrah, saya terima perintah. Akhirnya Maqil panggil itu si Dulo. Benar ya, baik, saya kawin. Aduh, ini jangan sampai jatuh dalam satu lubang 2 kali ya. Habis nikah ini ayat yang kedua berkenaan dengan wali nikah. Kita sebagai bapak hanya bisa nyaranin anaknya Bang Anu aja, gimana? Enggak dah, kalau nggak mau jangan paksa, patah. Lain anak sekarang bukan kayak anak kita orang dulu. Pilihan bapak pasti yang terbaik, pilihan yang pasti yang terbaik. Ini enggak, zaman akhir dia milih sendiri gitu. Kita mau orang tuanya tujui aja, enak tidak enak dia yang mau jalanin. Ini akhlak yang paling bagus dipuji oleh Al-Quran. Orang tua hanya bisa kasih pertimbangan. Begini, babak sih punya calon si Anu, kalau menurut babak kayaknya kalau mau baik, rajin dia di masjid, jarang pulang-pulang. Emang apa Pak? Nggak punya rumah? Pantas tidur di masjid. Di masjid ya, bagus kayaknya. Kalau minggu itu udah langsung aja pagi-pagi ke masjid, emang dia nomor doang. Ada aja rasanya orang kagak demen ya kan. Orang kagak demen mau apa aja ketemu aja rasanya. Kayak begitu ya. Jadi ya, kita hanya bisa ngarahnya, adapun menentukan nggak bisa, nggak bisa menjodoh-jodohkan, nggak bisa gitu, nggak bisa. Adalah pilihannya, silakan pilihan tuh menjadi orang tua yang baik kayak begitu. Kecuali keluar dari prinsip agama, nikah dengan beda agama, nikah namanya tidak bil ma'ruf, kan salah begitu, salah begitu. Yang kayak begitu, inilah aturan hukumnya. Segini dah tuh ngaji kita, 1 ayat saja. Kesimpulan hukumnya, kalau mantan istri kita mau nikah dengan orang lain, kita kudu legowo. Kalau gusar hati kita, yang salah kita, taubat sama Allah, biar kita ini kan. Kedua, kalau kita masih demen sama mantan bini kita, kemudian kita pengen balik lagi, boleh saja, dalam agama silakan begitu. Dan ketiga, kalau kita jadi wali
anak kita mau nikah dengan mantan lakinya yang dulu pernah nikah serumah, setubuh istilahnya, kita wali harus merestui, jangan halang-halangi. Ini akhlak Islam. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wallahu a'lam bishawab. Segini ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau doa, silahkan. Kayaknya Rahmat mau nanya, silahkan.